Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatihah Lailatul Husna, NIM 076. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang motivasi belajar. Motivasi sendiri yaitu suatu proses perubahan tenaga dalam diri individu yang memberi kekuatan baginya untuk bertingkah laku dengan giat belajar dalam usaha mencapai tujuan belajarnya. Sedangkan belajar sendiri yaitu suatu proses, bukan suatu hasil. Oleh karena itu, belajar berlangsung aktif dan integratif dengan menggunakan berbagai bentuk perbuatan untuk mencapai hasil. Nah, sedangkan pengertian dari motivasi belajar yaitu motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang turut menentukan keefektifan dalam pembelajaran. Seseorang peserta didik akan belajar dengan baik apabila ada faktor pendorongnya, yaitu motivasi belajar. Peserta didik akan belajar dengan sungguh-sungguh jika memiliki motivasi belajar yang tinggi. Nah, jadi pengertian motivasi belajar itu seperti itu. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi motivasi belajar. Peran motivasi belajar yang pertama yaitu peran motivasi belajar dalam menentukan penguatan belajar. Untuk yang kedua yaitu peran motivasi belajar dalam memperjelas tujuan belajar. Untuk yang ketiga, motivasi menentukan ketekunan belajar. Nah, tiga itu termasuk peran penting motivasi belajar. Selanjutnya yaitu fungsi motivasi belajar. Fungsi motivasi belajar sendiri yaitu yang pertama, mendorong timbulnya kelak suatu perbuatan. Untuk yang kedua, motivasi belajar berfungsi sebagai pengarah. Pengarah sendiri itu artinya mengarah pada perbuatan ke pencapaian tujuan yang diinginkan. Untuk yang ketiga, motivasi belajar itu berfungsi sebagai penggerak, di mana penggerak itu diartikan sebagai moderator penggerak dalam kegiatan belajar. Untuk yang selanjutnya, ciri-ciri orang yang memiliki motivasi belajar. Yang pertama yaitu orang tersebut tekun menghadapi tugas-tugas dan dapat bekerja terus-menerus sampai pekerjaannya selesai. Untuk yang kedua, ulet dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga, memungkinkan memiliki minat terhadap macam-macam masalah. Untuk yang selanjutnya yaitu lebih sering bekerja secara mandiri. Untuk yang terakhir, ciri-cirinya yaitu cepat bosan dengan tugas-tugas rutin. Yang selanjutnya yaitu macam-macam motivasi belajar. Macam-macam motivasi belajar sendiri itu ada dua. Untuk yang pertama yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motif-motif yang menjadi aktif dan berfungsinya tanpa harus dirangsang dari luar karena di dalam seseorang individu sudah ada dorongan untuk melaksanakan sesuatu. Sedangkan motivasi intrinsik sendiri yaitu motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena ada perangsar dari luar. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip motivasi belajar. Prinsipnya yaitu yang pertama, peserta didik akan lebih giat apabila topik yang akan dipelajari menarik dan berguna bagi dirinya. Untuk yang kedua, peserta didik selalu diberitahu tentang hasil belajarnya. Dan yang ketiga atau terakhir yaitu memanfaatkan sikap, cita-cita, dan rasa ingin tahu peserta didik. Nah, itu tadi prinsip-prinsipnya. Untuk yang selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Faktornya itu apa saja? Untuk yang pertama yaitu dorongan kognitif. Dorongan kognitif itu kebutuhan untuk mengetahui, mengerti, dan memecahkan masalah. Yang selanjutnya yaitu harga diri. Ada siswa yang tekun belajar dan melaksanakan tugas-tugas, bukan terutama untuk memperoleh pengetahuan atau kecakapan, tetapi untuk memperoleh status dan harga diri. Yang terakhir yaitu kebutuhan berafilias. Kebutuhan berafilias yaitu kebutuhan untuk menguasai bahan pelajaran atau belajar dengan niat guna mendapatkan pembenaran dari orang lain ataupun teman-teman. Untuk yang terakhir yaitu pentingnya motivasi dalam belajar. Bagaimana itu pentingnya motivasi belajar?
Pentingnya motivasi belajar yaitu yang pertama, menyadarkan siswa pada awal belajar, proses, dan akhirnya. Yang kedua, mengarahkan kegiatan belajar siswa. Dan yang terakhir itu membesarkan semangat belajar siswa. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.